Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 21111030 125. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian dari MOBA. Soal yang pertama yaitu faktor cahaya yang penting untuk yang diperhatikan dalam fotografi bawah air. Mengapa demikian dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendapatkan cahaya yang baik? Jawabannya adalah faktor cahaya sangat penting dalam fotografi bawah air karena cahaya di bawah air berbeda dengan cahaya di atas permukaan air. Cahaya di bawah air dapat dipengaruhi oleh kedalaman, kejernihan air, dan kondisi cuaca di atas permukaan air. Jika tidak diperhatikan dengan baik, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan foto terlihat buram, kurang jelas, atau bahkan terlalu gelap. Untuk mendapatkan cahaya yang lebih baik dalam fotografi bawah air, beberapa yang dapat dilakukan yaitu strobel atau lampu bawah air untuk memberikan cahaya tambahan pada subjek yang ingin difoto. Hal ini akan membantu menerangi subjek dan memberikan detail yang lebih baik. Yang kedua, pertimbangan waktu dan kondisi cuaca saat memotret. Pada saat siang hari dan cuaca cerah, cahaya matahari dapat menembus permukaan air dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan pencahayaan yang lebih baik di bawah air pada waktu yang lebih gelap atau cuaca yang buruk. Penting untuk menggunakan sumber cahaya tambahan untuk memberikan pencahayaan yang memadai. Yang ketiga, pilih kedalaman yang tepat untuk memotret. Semakin dalam subjek yang terlihat semakin kecil. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kedalaman yang tepat agar subjek yang ingin difoto tetap dapat dilihat dengan jelas. Yang keempat adalah pertimbangan kejernihan air saat memotret. Air yang keruh atau berdebu dapat menyebabkan cahaya yang terlihat untuk tersebar atau terhalang, sehingga pengaruh pencahayaan yang diperoleh. Oleh karena itu, pastikan untuk memilih lokasi yang tepat dan memotret pada saat kejernihan air optimal. Soal yang kedua, mengatur keseimbangan dalam air menjadi tantangan dalam fotografi bawah air. Faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air? Upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tetap seimbang? Ya, mengatur keseimbangan dalam air merupakan tantangan dalam fotografi bawah air. Dalam air, faktor-faktor seperti arus, gelombang, kedalaman, dan berat peralatan fotografi dapat mengurangi keseimbangan penyelam dan membuat sulit untuk memperoleh posisi dan sudut pengambilan gambar yang diinginkan. Selain itu, penggunaan peralatan seperti kamera, lensa, dan lampu bawah air juga dapat mempengaruhi keseimbangan penyelaman. Untuk mempertahankan keseimbangan dalam air, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain mengatur distribusi beban pada peralatan fotografi dengan keseimbangan agar beratnya merata pada kedua sisi tubuh. Yang kedua, menggunakan pakaian renang yang cocok dan alat bantu seperti papan selancar atau perahu karet untuk mempertahankan keseimbangan. Yang ketiga, menjaga posisi tubuh yang tepat dan menyesuaikan diri dengan arus dan gelombang. Berlatih dalam teknik penyelaman yang benar dan aman untuk mempertahankan keseimbangan dan mengurangi kelelahan. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, penyelaman dapat mempertahankan keseimbangan dalam air dan memperoleh hasil foto yang memuaskan. Dan yang ketiga adalah salah satu aplikasi MOBA adalah dalam bidang penyelamatan tingkah laku ikan. Parameter apa saja yang diteliti terkait bidang itu dan berapa kegunaan dari data yang dipilih? Ya, aplikasi MOBA dapat digunakan dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan. Beberapa parameter yang dapat diteliti terkait bidang itu antara lain jumlah ikan yang bergerak dalam suatu area, tingkah kecepatan gerak ikan, durasi waktu ikan bergerak, dan lokasi gerakan ikan. Yang kedua, pola migrasi ikan, misalnya waktu migrasi ikan, arah migrasi ikan, dan kecepatan migrasi ikan. Dan yang ketiga, posisi orientasi ikan.
misalnya arah gerakan ikan, posisi ikan di dalam air, dan orientasi ikan terhadap suatu objek atau stimulasi. Ikan yang sedang bereaksi, tipe interaksi sosial yang terjadi, dan interaksi sosial. Data yang diperoleh dari pengamatan tingkah laku ikan dapat memiliki berbagai kegunaan, antara lain sebagai mengetahui perilaku dan pola migrasi ikan untuk keperluan manajemen sumber daya perikanan. 2. Meningkatkan pemahaman tentang interaksi sosial antar ikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ikan. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan air dan kesediaan makanan yang mempengaruhi perilaku ikan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang respon ikan terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, pengamatan tingkah laku ikan menggunakan aplikasi MOBA dapat memberikan informasi penting yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dan pengolahan sumber daya perikanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.